Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 MA19A1 Konsentrasi MSDM Universitas Pelita Bangsa. Yang beranggotakan saya sendiri Rina Mutiara dengan NIM 111910261 dan bersama 4 rekan saya yaitu Rizky Amalia dengan NIM 111910130. Saya Dela Rizky Fadila dengan NIM 111910382. Saya Sri Dewi dengan NIM 1119105. Saya Mainani Rohani dengan NIM 111910367. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait teori dan konsep manajemen kinerja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja itu adalah dua pemahaman makna kata yang berbeda. Ada manajemen dan ada kinerja. Manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya adalah mengatur. Tetapi, apabila diartikan secara keseluruhan, maka manajemen adalah suatu sistem, suatu seni yang mengatur, mengelola, mengorganisasikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya organisasi. Yang kedua, ada kinerja. Kinerja ini di dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, yaitu kemampuan kerja kita. Nah, maka dari itu dapat diartikan bahwasanya manajemen kinerja adalah suatu pendekatan strategis, suatu kekuatan pendorong, dan juga sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terpadu dan teratur di antara karyawan dan juga atasannya langsung. Proses komunikasi ini dilakukan untuk mengembangkan visi misi. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Saya akan menjelaskan konsep manajemen kinerja, tujuan manajemen kinerja, serta manfaat manajemen kinerja. Yang pertama yaitu konsep manajemen kinerja, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akan termanifestasikan dalam kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya sesuai dengan tuntutan organisasi. Oleh karena itu, upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk dapat berperan optimal dalam masyarakat. Itu konsep manajemen kinerja. Selanjutnya ada tujuan manajemen kinerja. Apa saja sih tujuan manajemen kinerja? Yaitu ada tujuan administratif, selanjutnya ada tujuan pengembangan, ada juga tujuan strategik, serta tujuan khusus manajemen kinerja. Dan juga ada manfaat manajemen kinerja. Apa sih manfaat manajemen kinerja? Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama ialah bagi organisasi, menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, serta meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu bagi manajer, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, mengusahakan penghargaan dan finansial pada staf, serta membantu karyawan yang kinerjanya rendah digunakan untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasi, serta pengembangan tim. Yang ketiga ada bagi individu, memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja dan memformulasi tujuan dan rencana perbaikan, cara bekerja dikelola dan dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Akan membahas materi
prinsip-prinsip dasar di dalam manajemen kinerja, yaitu terdapat dari 10 prinsip. Nomor 1, menghargai kejujuran. Yang kedua, memberikan pelayanan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, dirasakan seperti bermain. Yang kelima, perasaan kasihan. Yang keenam, perumusan tujuan. Yang ketujuh, konsensus dan kerjasama. Yang kedelapan, sifat berkelanjutan. Yang kesembilan, komunikasi dua arah. Kemudian yang terakhir, mendapatkan umpan balik. Materi selanjutnya yaitu teori manajemen kinerja. Teori manajemen kinerja memiliki 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori motivasi, kemudian teori pengkondisian operan, yang ketiga teori manajemen kualitas, dan manajemen kinerja dengan teori Deming. Materi selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Yang pertama, proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan, organisasi, dan kinerjanya. Kemudian, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan bekerja secara jujur dan adil. Manajemen kinerja dapat memberi nilai tambahan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen kinerja. Nah, dalam tahapan manajemen kinerja ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada directing atau planning, yaitu diidentifikasi oleh perilaku kinerja dan dasar atau basis pengukuran kinerja. Yang kedua ada managing atau supporting, merupakan penerapan monitoring pada proses organisasi. Yang ketiga ada tahapan review atau appraising. Nah, dalam tahapan ini mencakup langkah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan mereview kinerja yang telah dilaksanakan. Nah, untuk tahapan yang keempat ada developing atau rewarding. Nah, untuk yang keempat ini berfokus pada pengembangan atau penghargaan. Nah, untuk tujuan peningkatan kinerja karyawan ada 1, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang menginginkan hasil kinerja yang bermutu. Yang kedua, ada untuk meningkatkan kemampuan sistem perusahaan agar efektif, efisien, dan bermutu. Yang ketiga, untuk membantu karyawan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja maupun kepribadiannya. Nah, untuk indikator metode evaluasi kinerja ada 2. Yang pertama ada metode evaluasi teknik, yang kedua ada metode evaluasi program dan kebijaksanaan dan kebijakan. Untuk yang metode evaluasi tekniknya yaitu menganalisis biaya manfaat. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi item-item yang menjadi benefit atau manfaat, biaya, tagihan, dan biaya tidak nyata. Untuk yang kedua ada metode evaluasi program dan kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja, tantangan manajemen kinerja, dan yang terakhir contoh studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja pada dasarnya adalah apa yang secara umum sering disebut dengan penilaian prestasi kerja. Sistem pengembangan karir yang baik akan dapat memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawannya, yang dimana karyawan yang kinerja baik akan mendapatkan karir yang baik, demikian pula sebaliknya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen kinerja. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja merupakan kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun pekerja. Di mata manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja, sedangkan di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pusat perbelanjaan, banyak tenan nasional yang bergabung untuk melayani tenan yang bergabung tersebut. Tentunya harus dilayani oleh sumber daya manusia yang baik agar menghindari komplain dari pihak tenan, mulai dari parkiran, keamanan, kebersihan, dan tentunya sirkulasi pengunjung yang harus ramai demi tercapainya target penjualan masing-masing tenan. Untuk menangani hal tersebut, maka diterapkan manajemen kinerja di perusahaan tersebut untuk menumbuhkan rasa kebersamaan setiap hari Sabtu bagi diadakan olahraga badminton sebagai media dialog bagi manajemen dan karyawan, sekaligus diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi perusahaan. Pada bulan Ramadan diadakan buka puasa bersama dengan tenan karyawan serta masyarakat sekitar Salomol Sekang. Tersedianya sumber daya manusia dengan tingkat kompetisi yang bersaing dan memiliki produktivitas di atas rata-rata di setiap industri adalah tertuang dalam visi perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Nah, dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya manajemen kinerja dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, maupun individu. Dengan cara mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan yang telah disepakati. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.